kinetika kimia. Ya, soal-soal tentang kinetika kimia ini sudah saya berikan juga, hanya kita akan bahas beberapa soal sebagai gambaran variasi soal yang dapat kita hadapi ketika ujian atau juga kuis-kuis ya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Di sini kita akan lihat suatu reaksi ya. Jadi reaksi yang kita punya di sini adalah reaksi, saya tulis di sebelah kanan saja. Reaksinya adalah pembuatan NO2. Jadi kita menggunakan N2 dan O2 untuk menghasilkan NO2. Nah, kalau kita lihat stoikiometri reaksinya, maka kita bisa mendapatkan untuk N-nya ada 2, maka ini dikalikan 2. Jika ini dikalikan 2, maka O2 juga harus dikalikan 2. Ini adalah stoikiometri reaksi. Sekali lagi, ketika kita menuliskan persamaan reaksi, perhatikan juga fasa dari masing-masing bereaksi untuk membiasakan kita nanti ketika menghadapi soal di mana fasa itu menjadi sesuatu yang penting, misalnya nanti di dalam membahas tentang kesetimbangan. Baik, dari reaksi yang ke-1 ini, kita mempunyai data apa? Yaitu laju konsumsi nitrogen. Data itu diketahui ya. Laju konsumsi nitrogen berarti sama dengan min dN2 dibagi dt ya. Berapakah ini? Tidak lain harganya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 molar. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah molar, ini per waktu ya, persatuan waktu, jadi molar per second. Sekarang kita akan lihat hubungan atau kita sebut perbandingan laju reaksi. Nah, perbandingan laju reaksi apa saja yang kita lihat di sini adalah berkurangnya konsentrasi N2 per satuan waktu itu sama dengan ini koefisiennya adalah 1, sehingga di sini kita letakkan angka 1/1. Lalu berkurangnya konsentrasi O2. Berapa berkurangnya konsentrasi O2? Nah, di sini koefisien untuk O2 adalah 2, sehingga kita letakkan di sini 1/2 dekonsentrasi O2. Kalian boleh menggunakan delta atau D ya. Lalu di sini ada apalagi, yaitu pembentukan NO2. Laju pembentukan NO2 adalah 1 per koefisien reaksi NO2 dikali dekonsentrasi NO2 per dt. Ini adalah perbandingan laju reaksi. Nah, kalau kita mau lihat melalui stoikiometri reaksi juga bisa, ya. Kita bisa melihat dari data yang ada.
Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Berapa pertanyaannya ya? Pertanyaannya, berapa laju produksi NO2? Ini. Untuk laju produksi NO2, laju produksi NO2. Karena NO2 itu dihasilkan, maka dia akan bernilai positif. Kalau kita pakai perbandingan laju tadi, D konsentrasi, NO2 tadi kan 1/2 kali D konsentrasi NO2 ya, dibagi satuan waktu. Nah, berdasarkan perbandingan yang tadi sudah kita lihat, di sini kita dapatkan untuk N2 itu adalah D konsentrasi N2 per dt. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa untuk DNO2 per dt sama dengan berapa? Yaitu ini faktor pengalinya itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi ini kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga akan menghasilkan nilai berapa? Yaitu 2/1 ya, saya tulis saja 2/1 dikali ini dN2 per dt. Dari sini kita akan mendapatkan 2 kali berapa? 2,5 kali 10 pangkat min 5 molar second pangkat min 1. Itu kita gunakan perbandingan laju. Kalau kalian mau menggunakan yang lainnya, perbandingan stoikiometri bisa juga ya. Untuk perbandingan stoikiometri atau berdasarkan stoikiometri juga bisa dilakukan penghitungan. Tergantung kalian mau pakai cara yang mana. Berdasarkan stoikiometri reaksi. Maka kita bisa katakan bahwa laju pembentukan siapa? NO2 ya, laju pembentukan itu sama dengan delta konsentrasi per dt atau juga boleh disebut sebagai delta konsentrasi NO2 per delta T. Ini sama dengan berapa? Kalau kita lihat dari stoikiometrinya, maka kita dapatkan ini adalah 2 kali laju pembentukan N2 dibagi delta T. Dengan demikian kalian bisa hitung ini adalah 2 kali ya, 2 kali 2,5 kali 10 pangkat min 5 molar per second. Nah, kalian mau pakai cara yang mana? Itu bisa saja kalian pakai cara yang tadi berdasarkan perbandingan laju reaksi, atau mau pakai yang kedua berdasarkan stoikiometri reaksi. Itu ya. Ini kalau suka dengan perbandingan laju reaksi, silakan pakai cara itu. Kalau suka dengan berdasarkan stoikiometri reaksi, kalian bisa pakai cara yang kedua ini. Tapi usahakan untuk setiap kali menggunakan yang mana itu sesuai dengan yang kalian biasa ambil, supaya tidak bingung ya.
Oke, sekarang kita akan lihat yang berikut. Reaksi yang kita lihat di sini adalah antara siapa dan siapa. Ayo. Ya. Yang nomor 2, Bu. Ya, NO2. NO2 sama F, Bu. F sama F2 ya. Ini akan menghasilkan NO2 F2 ya. Nah, kita lihat di sini stoikiometri reaksinya itu menghendaki ini dikalikan 2, ini dikalikan 2. Jadi kita lihat N-nya sudah sama, O-nya sama, F-nya juga sama. Setelah persamaan reaksi ini selesai, baru kemudian kita melihat yang berikutnya, diketahui bahwa laju pembentukan produk. Nah, produk berarti ini kan, ini produk yang tadi reaktan. Jadi ini produk. Oke. Sekarang kita bisa gunakan delta konsentrasi NO2 F2 per delta T sama dengan plus ya, plus karena terbentuk. Jadi 3,2 kali 10 pangkat 2 molar per second. Oke, sekarang kita mau pakai yang mana? Kalau kita pakai perbandingan laju, sekali lagi, perbandingan laju, maka di sini kita dapatkan min delta konsentrasi NO2 per delta T. Di sini kita menggunakan koefisien ini adalah 1/2 jadinya ya. Ini koefisiennya 2, jadi angka di depan ini adalah 1/2. Lalu kita bisa lihat di sini untuk F adalah 1/1 delta F2. Saya tulis 1/1 supaya kalian juga tahu itu dari mana dan tidak lupa. Lalu yang berikutnya ini adalah positif delta NO2 F2 dibagi delta T. Berapa koefisiennya? 2. Berarti di sini nilainya adalah 1/2. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat di sini, maka angka-angka yang ini, ya, ini adalah angka perbandingan laju. Angka perbandingan laju. Sehingga kalian bisa melihat laju satu terhadap lainnya itu bagaimana hubungannya, gitu ya. Nah, kita tahu di sini delta yang ini delta NO2 F2 per delta T adalah sekian ya. Ini sebagai patokan. Nah, sekarang yang mau dicari adalah laju perubahan klorin. Jadi berapa harga delta F2 per dt. Itu ya. Jadi sekarang dari perbandingan ini kita bisa lihat, saya tulis kembali. Kalian kalau mau langsung boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Saya tuliskan karena ini kalau kalian baca lagi, mesti tahu dari mana asalnya. Ya, ini 1/1, jadi ini sama dengan 1/2 kali delta konsentrasi produk, yaitu NO2 F2 dibagi dengan delta T. Udah. Jadi kalian tinggal masukkan angka. Di sini adalah 1/2. Sekali lagi ini adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan laju ya. Jadi di sini dikalikan 3,2 kali 10 pangkat 2 molar second pangkat min 1. Udah, kita dapat angka, ini kita coret, jadi ini 1,6 ya. Hasilnya 1,6 kali 10 pangkat 2 molar second pangkat min 1. Di sini kita tulis negatif
untuk menunjukkan dia bereaksi, ya, berkurangnya F2 karena F2 bereaksi. Sekarang kalau saya tanya berapa laju berkurangnya NO2, kalau kita lihat di sini delta konsentrasi NO2 per delta T ini negatif 1/2 sama dengan positif 1/2 delta konsentrasi NO2 F2 per delta T. Nah, sekarang kita tinggal mencari berapa harga delta NO2 per delta T. Nah, kita tinggal pindahkan saja koefisien ini, atau kita lihat koefisien kiri dan kanan ini. Kita coret, ya. Jadi sekarang kita bisa lihat di sini harganya adalah sama dengan delta konsentrasi NO2 F2 per delta T. Udah, ini sama dengan sekian, ya, tinggal dicari saja. Kalau mau pakai yang stoichiometry reaksi, sekali lagi berdasarkan stoichiometry reaksi. Perbandingan laju kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat min delta konsentrasi F2 per delta T ini adalah laju. Berdasarkan perbandingan ini, maka kita akan dapatkan berapa harga perubahan konsentrasi F2 tadi. Tidak lain dari 2 kali delta konsentrasi produk yaitu NO2 F2 dibagi dengan delta T. Ya udah berarti adalah 2 kali 2 kali 3,2 kali 10 pangkat 25. Yang kita dapatkan kan jadi hasilnya ya sama saja ya dengan yang kita lihat. Coba lihat ini NO2 adalah F2 ya F2 itu berarti ini 1,2 karena koefisiennya 1 dan koefisiennya 2. Ini adalah 1,2 kali ini sama dengan 1,6 karena 50 kali ini bahwa mengalar selesaikan. Ya. Itu bisa saya lihat dari kamu boleh cara stoichiometry atau cara perbandingan laju. Mana yang menurut kalian lebih mudah, mana yang gampang, supaya ya sekali lagi masing-masing tidak tergantung pada yang lainnya. Ada pertanyaan? Kalau ada, kalau belajar yang berikut ini tidak sulit. Ada 4 wajib berikut tentang order fiksi berdasar dan order keseluruhan reaksi. Laju ini ada 2 soal. Laju sama dengan kata A pangkat 2 B pangkat 1. Berarti order reaksi terhadap A berapa? Terhadap B berapa? Lalu order reaksi berapa? Ya, A2 B
B1, Bu. Ya, jadi order reaksi total 3. ya, kita sebut order reaksi total sama dengan 3. Yang di bawah order reaksi terhadap ya A sama dengan 1, kemudian terhadap B sama dengan setengah. Tidak masalah, kalian dapatkan ada angka setengah boleh saja karena hasil eksperimen gitu ya. Jadi order reaksi secara keseluruhan adalah 1,5 ya gitu. Nah, untuk yang berikut ini kita belum tahu berapa order reaksi A terhadap A dan terhadap B. Akan tetapi dari persamaan reaksi ini kita bisa katakan bahwa laju reaksi itu sama dengan K kali konsentrasi A pangkat sesuatu kali B pangkat sesuatu. Nah, kita tinggal cari saja berapa nilai A dan berapa nilai B. Kita akan lihat untuk eksperimen ini. Kita sebut eksperimen 1, eksperimen 2, dan eksperimen 3. Apa yang kita lihat eksperimen 1 dan 2? Dari eksperimen 1 dan 2 kita lihat ada kesamaan konsentrasi antara siapa? B1 dan B2 ya. Kita lihat di sini kalau kita ambil ini 1 dan 2 ini kan sama ya, 1 dan 2 sama. Maka kita bisa katakan bahwa untuk mencari order reaksi kita bisa manfaatkan percobaan 1 dan 2 untuk mendapatkan apa? Nah, di sini kita bisa katakan untuk V1 sama dengan K kali konsentrasi A1 ya, pangkat A kali B1 pangkat B. Gitu ya. Nah, berapakah ini? Nah, itu nanti kita tinggal cari. V2 sama dengan K dikali A yang kedua pangkat A dikalikan B yang kedua pangkat B. Gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa ambil perbandingan V1 terhadap V2. Angka V1 terhadap V2 itu berapa? 3,2. Karena satuannya sama, saya tidak tuliskan lagi. 6,4. Berapakah ini semua? Nah, kita coba lihat. Kita bisa hilangkan mana yang sama. Ya, ini sama, jadi nanti kita hilangkan, maka kita akan mendapatkan harga sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nilai ini sama dengan 3,246,4. Nah, itu tidak lain adalah sama dengan saya tulis dulu saja K kali A1 itu adalah 0,02, kemudian di bawah ini ada K kali A2 yaitu 0,04 pangkat A. Dengan demikian maka kita akan bisa mendapatkan di sini hasil perhitungan akan menunjukkan apa. Ini 1, ini 2. Ini hilang, ini hilang. Lalu ini kita lihat 0,02 dibagi 0,04. Ini 1, ini 2. Jadi kesimpulannya adalah 1/2 sama dengan 1/2 pangkat A. Ini sangat sederhana ya, jadi mudah saja. Sehingga dengan demikian maka kita akan mendapatkan A sama dengan 1. Ya. Sudah. Lalu untuk percobaan yang lain. Nah, percobaan yang lain kita bisa lihat apa yang sama dari percobaan itu. Yaitu misalnya kita lihat ini, percobaan 2 dan percobaan 3. Oh, percobaan 2 dan percobaan 3 dua-duanya berubah, maka tidak bisa kita pakai. Lalu apa yang bisa kita pakai? Nah, kita lihat
percobaan 3 dan percobaan 1. Nah, ini ada yang sama. Yang samanya apa? Yaitu konsentrasi A. Nah, dari situ kita manfaatkan dari eksperimen tersebut. Ya, kita akan lihat di sini untuk eksperimen ini. Bentar. Ya, untuk eksperimen kita tulis di bawah sini ya. Eksperimen 1 kita bandingkan terhadap eksperimen 3, yaitu P1 terhadap P2 sama dengan apa? Kita langsung sini masukkan K kali konsentrasi A1 A1 pangkat A dikalikan K kali ini kali B1 pangkat B, lalu ini K kali konsentrasi A yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga pangkat A kali B yang ketiga pangkat B. Nah udah, kita tinggal masukkan angka-angkanya sambil kita mencari P1 dan P3. Jadi kita akan pakai ini data ini dan data ini ya. Kita pakai entry 1 dan 3. Jangan salah. 1 itu 3,2, satuannya sama, jadi kita tidak masukkan. Lalu yang berikutnya ini kita bisa hilangkan nilai apa? Sorry. Kita pakai yang ini saja. Ini hilang ya. Lalu kita coba lihat lagi, A1 dan A3 ini juga sama, bisa kita hilangkan. Kalian bisa memilih mau menghilangkan yang mana melihat eksperimen ini. Tidak usah ditulis lagi karena A1 dan A3 itu sama, maka kita hilangkan. Kita sudah hilangkan ini, sehingga kita hanya mendapatkan siapa? Yaitu B. Ya, B1 adalah 0,04, kemudian di sini adalah 0,02. Masing-masing dipangkatkan B. Nah, kalau kita lihat ini, maka kita bisa katakan ini tidak sama dengan 2 persis ya, tidak tepat sama dengan 2. Jadi kalau kita cari ini adalah 1, berapa? Harusnya 3,6 ya, 3,6 ini 1,8, jadi 1,8 sekian. Ya, 1,8 sama dengan 2/1 pangkat B. Nah, di sini kita katakan B-nya berapa? Nah, simpulan untuk B itu tidak tepat sama dengan 1, B itu katakanlah sama dengan berapa ini? Ya, mungkin 1,9 berapa? 2 dibagi 1,8. 2 pangkat B. 2 pangkat B sama dengan 1,8. 2 pangkat B sama dengan, ini 3,2 dibagi 1,8, betul nggak? Ya, ini boleh dikatakan B itu mendekati 1. Atau B-nya 0,9 ya, tidak apa-apa. Ini data ini apakah ini tadinya 1,6 atau berapa ya, ini bisa saja kalau ini datanya salah jadi 1,6 ya bisa kalian pakai angka yang pas. Tapi tidak apa-apa, dalam eksperimen itu bisa saja terjadi ketidaktepatan atau tidak bulat bilangan yang dihasilkan. Ya, andai kata memang demikian, maka kita akan dapatkan ini 1,1, ya boleh didekati menjadi 1. Karena itu tandanya ini adalah. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Ya.
Baik, kita akan lanjutkan. Ini ada berapa soal? 3, 4. Kalau kita lihat soal yang pertama, tentukan hukum laju dan tetapan laju reaksi pada data percobaan berikut. Nah, kita lihat di sini reaksinya hanya satu, ya. Karena reaksi hanya satu, maka untuk yang nomor 1 ini laju reaksi sama dengan delta konsentrasi N2O5 pangkat berapa? Pangkat A gitu ya, per dt. Ini nggak usah begini. Delta konsentrasi ini sama dengan per dt. Oke. Laju ini sama dengan apa? K kali konsentrasi N2O5 pangkat A. Ya. Ini laju ya, bukan perbandingan laju. Kita tulis laju reaksi. Oke. Nah, dari laju reaksi ini kita mendapatkan ada 2 laju reaksi. Kita ambil P1, kita bandingkan terhadap P2. Karena ada 2 eksperimen. Ini adalah K kali konsentrasi N2O5 pangkat A. Ini yang ke-1, ini K kali konsentrasi N2O5 yang kedua pangkat A. Nah, kita akan lihat di sini P1 terhadap P2 yaitu 9,0 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan ini 2,7 kali 10 pangkat min 6. Andai kata kita mau gunakan 10 pangkat min 7, berapakah angka di depan ini? Ini sama, 27. Ya, ini sama dengan 27 kali 10 pangkat min 7. Sama kan? Nah, ini dibuat sama supaya mudah mengeliminirnya atau mudah melihat ini. Oke. Sekarang kita akan lihat apa saja yang kita dapatkan di sini. Ini K-nya bisa hilang. Lalu N2O5 di 2 data tadi menunjukkan angka berapa. Kita lihat yang pertama adalah 3,0 kali 10 pangkat min 3. Min 3 ini dipangkatkan A. Lalu yang kedua yaitu 9,0 kali 10 pangkat min 3 juga dipangkatkan A. Oke, dari sini kita bisa lihat apa? 9,0 dibagi 2,7. Oh ya, ini 10 pangkat min 7-nya bisa kita hilangkan. Jadi kita buang ini, lalu ini kita buang juga. Sehingga kita bisa melihat ini adalah 1/3. Ya, ini pun kalau kita lihat 1/3. Jadi hasilnya apa? Hasilnya kita akan dapatkan 1/3 sama dengan 1/3 pangkat A. Maka A sama dengan 1. Nah, setelah kalian dapatkan A sama dengan 1, masukkan kembali ke hukum laju ya. Hukum laju menunjukkan bahwa delta konsentrasi NO2 per dt per delta T ya, ini sama dengan K kali konsentrasi N2O5 dipangkatkan 1. Udah selesai. Jadi ini namanya hukum laju yang berlaku untuk reaksi ini. Nah, untuk kurva linier dari masing-masing reaksi orde ke 0,
orde pertama dan orde 2. Ini kalian kembali ke video yang tadi dan juga yang sudah kita pelajari dalam kuliah yang lalu ya. Kita akan lihat orde 0. Nah, untuk orde 0 itu akan ada kurva yang linear apabila kita alurkan konsentrasi reaksi terhadap waktu ya. Bagaimana kurvanya kita gambarkan seperti ini. Lalu apa yang terjadi dalam persamaan reaksi orde 0? Perhatikan baik-baik di sini orde 0. Jadi kalau kita tulis D konsentrasi A per dt ya sama dengan apa? Yaitu K kali konsentrasi A pangkat 0. A pangkat 0 itu berapa? 1, Bu. Ya, ini jadi sama dengan K. Dengan demikian, maka kita akan dapatkan min dA per dt sama dengan K, itu sama juga dengan K kali del dt. Ya, K kali dt. Nah, kalau kita integralkan untuk mendapatkan bukan delta, bukan D tapi konsentrasi, maka kita akan alurkan ini dari A0 konsentrasinya sampai dengan AT ya. Ini dari 0 sampai T. Dengan demikian maka hasil integrasinya ya, persamaan integralnya. Jadi ini ada namanya persamaan diferensial. Lalu yang berikut ini adalah persamaan integral. Nah, kita dapatkan dua ini, maka kita akan mendapatkan di sini konsentrasi, min konsentrasi, saya kasih kurung, min konsentrasi AT plus konsentrasi A0, ini sama dengan K kali T. Ya, ini dari 0 sampai T, jadi K kali T. Dengan demikian, garis yang linier itu akan kita dapatkan di antara sumbu Y adalah konsentrasi A dan sumbu X adalah T. Jadi ini ingat pada persamaan garis linier, yaitu ingat di persamaan garis linier. Garis linier menunjukkan apa? Y sama dengan mx plus B misalnya, atau mx plus A, di mana Y-nya adalah konsentrasi dan X-nya adalah T. Ya, X-nya adalah T, Y-nya konsentrasi. Nah, pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0, ya, di sini ada T 0. Maka kalau ini dialurkan, diteruskan, diekstrapolasi, maka kita akan mendapatkan di sini adalah konsentrasi A0. Itu ya. Berapa koefisien reaksi? Kalian tinggal lihat garis ini, kemudian cari kemiringan garis. Nah, kemiringan garis kalian bisa tarik dari sini pakai tangan alfa, ya. Boleh kalian coba nanti dengan menarik garis selalu cari tangan alfanya. Oke, kalau ini nggak jelas deh. Saya coba pakai yang merah. Ya, kita tarik dari sini, ini, kemudian ini ada garis, ini ada sudut alfa. Nah, M-nya adalah tangen alfa. M sama dengan tangen alfa. Gitu. Itu aja. Alfanya boleh ditarik dari garis ini juga nggak apa-apa, sama aja. Ya. Itu
Itu untuk orde 1. Nah, untuk orde kedua kita bisa untuk yang reaksi orde ke-1 dan orde kedua. Bedanya apa? Orde 1 itu kita lihat sebagai min D konsentrasi A per dt itu sama dengan K kali konsentrasi per dt ya A pangkat 1 ya. Dengan demikian kalau kita lihat persamaan diferensial ini, kita bisa katakan bahwa jika kita kumpulkan A di sebelah kiri, maka D konsentrasi A per A ya sama dengan K kali dt. Nah, tinggal kita integralkan. Kalau kita integralkan, maka kita akan mendapatkan hasil apa? Ini dari A0 menuju ke A. Ya. Kemudian T-nya dari 0 menuju ke T. Dari sini kita mendapatkan ln ini ya, min ln konsentrasi A AT min ln konsentrasi A0 sama dengan KT. Nah, atas dasar ini, maka kita akan mendapatkan kurva yang linier, itu adalah kurva di mana X-nya adalah T, dan kemudian sumbu Y adalah ln A. Gitu ya. Jadi kalau lupa, kalian turunkan dari sini. Tapi kalau tidak, ya kalian tahu bahwa ini akan menghasilkan garis seperti ini. Ya, nanti apa itu ln A0? Ya, ini adalah ln pada saat T sama dengan 0. Kalau kita teruskan, maka kita akan mendapatkan di sini ln konsentrasi A0. Gitu ya. Koefisien garisnya adalah sama dengan K. K itu adalah tangens alfa, ya, sama dengan yang tadi. Hanya bedanya sumbu Y ln A yang sumbu X-nya adalah T. Bagaimana untuk orde 2? Nah, untuk orde 2 sama diturunkan dari persamaan lajunya. Jadi di sini untuk orde 2 kita punya min D konsentrasi A per dt. Ini adalah laju ya. D konsentrasi A per dt sama dengan K kali A pangkat 2. Gitu. Kenapa kok A pangkat 2? Ya karena dia reaksi orde kedua gitu. Maka jika kita kumpulkan di sebelah kiri A-nya, kita mendapatkan min D A pangkat A per 2 per A pangkat 2 maaf sama dengan K kali dt. Ya udah, nanti tinggal diintegrasikan. Diintegralkan, maka kita akan mendapatkan ini min depannya ya. Min, saya tulis ininya pakai kurung, min konsentrasi A T min konsentrasi A0 sama dengan ini benar nggak? Ini min atau plus jadinya? Ini jadi plus ya. Oke, ini sama dengan apa? Yaitu K kali T. Nah, dengan demikian maka garis yang linear itu akan ada sebagai berikut. Di mana ini adalah 1 per konsentrasi A, ini adalah T. Kalau ini dilanjutkan, maka kita akan mendapatkan di sini titik perpotongan antara garis tadi dengan 1 A, maka ini adalah 1 per konsentrasi A0. Gitu ya. Ini lalu koefisien arah garis itu kita dapatkan K sama dengan tangens alfa. Ya. Udah, itu aja untuk reaksi orde 1, 2, dan 0 ya.
Lalu yang berikutnya ini adalah waktu paruh untuk reaksi orde pertama. Bagaimana caranya mengingat? Nah, untuk reaksi orde pertama, yang nomor 3 ya. Untuk reaksi orde pertama, kita akan mendapatkan D konsentrasi per dt sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 ya. Nah, sekarang kalau kita lihat T setengah, yaitu kita akan mendapatkan di sini D konsentrasi A per A sama dengan K kali T setengah, dengan catatan ini dA per A kalau kita integralkan, maka ini kita 0 sampai dengan, ini kali T saja, 0 sampai dengan T setengah. Gitu ya, asalnya dari sana. Nah, nanti kalian bisa lihat hubungan antara T dengan konsentrasi A. Gimana hubungannya? Integral ini mulai dari A 0 sampai dengan A T. T-nya adalah T setengah ya. A T setengah. Jadi di sini adalah min. Ini boleh pakai min. Ya, kalian bisa keluarkan di sini min dari ln A T min ln A 0 ya. Ini T-nya adalah T setengah sama dengan apa? K kali T setengah. Ya udah, kalau kalian hafal ya bisa kalian cari, kalau tidak ya kita lihat di sini T setengah sama dengan, ya udah cari di sini ya, T setengah sama dengan apa? Ln A T setengah min ln A 0 per K. Ya, ln A T setengah, yaitu setengah dari A 0 ya. Ketika T sama dengan setengah, maka kita sebut di sini konsentrasi AT sama dengan setengah konsentrasi A0 ya. Dengan demikian kita akan mendapatkan ini adalah ln 2 per K ya, ln 2 per K. T setengahnya berapa? 3,5 menit ya, 3,5 menit. Terus di sini ada ln 2 per K. Berapa nilai K? Ya udah, kita dapatkan dari sini K sama dengan ln 2 dibagi 3,5 menit ya. Udah, itu K-nya. Satuannya apa? Ya kita cari aja di sini. Satuannya adalah menit pangkat min 1 ya. Ln 2 dibagi 3,5 ini pakai kalkulator saja. Lalu di sini kita bisa mendapatkan satuan tetapan lajunya apa? Satuannya adalah, ya kita akan lihat di sini, K sama dengan ln 2. Ln 2 itu berapa? 0,693 ya. Dibagi 3,5. Satuannya adalah menit pangkat min 1. Ya. Itu kalau kita uraikan. Kalau lupa bisa diuraikan dari sini. Kalau ingat ya kalian bisa pakai langsung rumusnya ya. Rumusnya apa? Satuan K reaksi orde ke-1 adalah, ya ini boleh second pangkat min 1 atau ya bisa menit atau jam pangkat min 1. Gitu ya. Oke. Bentar, ini ada apa? Celang-celing. Bentar. Izin Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Yang tadi, yang slide sebelumnya Bu,
Boleh diulang Bu, dikit yang dapat len 2 ya tadi Bu. Oke, saya balik ke atasnya, bentar ya. Saya ini dulu. Ini ada yang mau masuk atau gimana? Enggak. Ya, Rauf yang mengangkat tangan ya. Kita lihat sebentar, saya balik ke yang sebelumnya ya. Iya Bu, diulang dikit untuk dapat len 2-nya tadi Bu. Untuk dapat lon 2. Oke, kita masuk di mana ya? Di sini aja. Bentar, saya pakai yang warna lain. Yang ini ya, yang sini ya. Ini kan tadi kita dapat ini ln A T setengah dikurangi ln A0. Kalau kita cari di atas ini kan sama dengan min ln A. Ini sekali lagi, A pada T setengah, saya kembali ke sini. Saya kasih tanda dulu ya. Kasih tanda ini, biar warnanya nggak cocok. Bentar. Kita lihat ini. Pada saat T sama dengan T setengah, maka AT adalah setengah A0. Ya, itu yang menjadi pegangan kita. Nah, atas dasar itu, maka kita bisa mendapatkan di sini ln A T setengah per A0 sama dengan ln minus ya, pakai minus di depannya, minus ln setengah A, saya tulis di depan sini, setengah A0 per A0. Ya kan? Sama. Nah, dengan demikian ini minus, ini setengah. Jadi keluar dari sini, maka kita mendapatkan di sini apa? Ln A0, ini buang A0-nya ya. Ln setengah. Jadi min ln setengah tidak lain adalah sama dengan min ln plus ln 2. Gitu. Jadi ln 2 itu dapatnya dari situ. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke. Baik, itu sudah. Kita akan lihat yang berikut. Ini sebetulnya teori yang sudah kita pelajari. Baik, kita lihat. Tetapan laju K memberi informasi penting pada kinetika reaksi kimia. Apa informasinya? Yaitu nilai tetapan lajunya kecil, artinya reaksi berlangsung perlahan. Nah, itu makna dari tetapan laju K. Lalu, tetapan laju besar artinya reaksi berjalan cepat. Nah, ini yang kita lihat arti dari K. Dengan demikian, kalian tidak perlu repot-repot menurunkan lagi. Kalau sudah mendapatkan nilai K kecil, dengan nilai K yang satu besar, mana yang lebih cepat, kalian sudah bisa tentukan berdasarkan definisi dari tetapan laju. Ya, tetapan laju ini menunjukkan atau menggambarkan tentang laju reaksi cepat atau lambat. Kemudian yang kedua, di sini kita lihat nilai tetapan laju, ini satu, yang kalian mesti ingat. Yang kedua, nilai tetapan laju K bergantung pada suhu. Nah, bergantung pada suhu, ini berarti laju reaksi juga bergantung pada suhu. Artinya apa? Jika suhu tinggi, ya, suhu tinggi, maka laju akan apa? Cepat Bu. Cepat ya, laju akan cepat, gitu aja. Terus yang berikutnya, satuan tetapan laju K bergantung pada konsentrasi orde secara keseluruhan. Bagaimana membuktikannya? Nah, ini kalian lihat ya, satuan laju reaksi, laju itu satuannya sama dengan mol per liter. Mol per liter itu molar second pangkat min 1 atau molar per satuan waktu. Kemudian konsentrasi itu dalam molar. Ini yang dimaksudkan. Jadi kalian mesti ingat
sebagai pegangan apa yang harus kalian ingat, yaitu laju reaksi satuannya mol per satuan waktu. Sekali lagi, bisa detik, bisa menit, bisa jam, bergantung pada apa yang diketahui dalam eksperimen itu. Satuan konsentrasi adalah molar. Kita tidak menggunakan satuan konsentrasi yang lain, kecuali kalau dinyatakan dalam yang satuan yang lain, itu kalian tinggal masukkan saja sesuai satuan konsentrasinya. Nah, reaksi orde ke nol, ini kita lihat satuan K. Satuan K akan bergantung kepada orde reaksi. Ya, ini satuan K untuk reaksi orde ini ke nol, ini ya, min atau plus ini tergantung daripada lanjutkan konsentrasi kita lihat laju sama dengan D konsentrasi A atau delta konsentrasi A, ya saya sebut saja gini, sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0, berarti 1 ya, K kali 1. Dengan demikian maka kita akan lihat integralnya adalah integral dA sama dengan K kali T. Nah, kalau laju dengan apa? Nah, lajunya ini kalau mau cari satuannya, satuan konsentrasi atau satuan laju adalah molar second pangkat min 1, ini adalah satuan laju K. Ya, molar dan seterusnya kita bisa lihat dari dA per dt sama dengan K kali konsentrasi A, maka di sini K itu sama dengan apa? Yaitu tadi konsentrasi ini laju molar ya per satuan konsentrasi. Jadi dapatnya second pangkat min 1. Molar second pangkat min 1 per molar. Itu. Apa dapatnya? Nah, ini adalah second pangkat min 1. Yang ini apa? Yaitu dA per dt tadi sama dengan K kali A pangkat 2. Jadi kalau kita lihat satuan K itu sama dengan apa? Yaitu molar second pangkat min 1 dibagi A kuadrat itu adalah molar pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah molar pangkat min 1 second pangkat min 1. Betul ya? Ini secondnya kecil. Gitu. Tergantung pada satuan laju reaksinya. Molar per second atau molar per menit atau molar, pokoknya molar per satuan waktu. Jadi ini satuan untuk orde kedua, satuan laju untuk orde ke-1 dan orde ke-0. Itu penurunannya seperti itu. Oke, kita lihat yang berikut ini, apa yang bisa kita pakai. Persamaan yang pertama harus kalian lihat adalah persamaan laju. Jadi hukum lajunya seperti apa? Kita akan lihat hukum laju. Hukum laju yang berlaku di sini adalah D konsentrasi NO2 per dt itu laju ya, sama dengan apa? K kali konsentrasi NO2
2 pangkat A kali konsentrasi O3 pangkat B. Itu ya. Ini adalah laju sama dengan sekian. Kalian boleh menulis seperti ini, boleh menulis yang lainnya. Boleh juga dikatakan min D konsentrasi O3 per dt gitu ya, sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat A kali konsentrasi O3 pangkat B. Udah, ini adalah laju. Nah, berdasarkan itu, maka kita punya ada P1, ada P2, ada P3. Ada konsentrasi percobaan 1, 2, 3 ya. Kita akan lihat, kalau kita bandingkan ketiga reaksi itu, maka ada yang dapat kita lihat sama harganya. Misalnya ini, 1 dan 2. Kalau kita lihat 1 dan 2 ada kesamaannya, kemudian kita lihat lagi, ini secara sederhananya saja, kita lihat lagi, di sini ada yang sama juga. Ya. Oke, maka kita bisa manfaatkan untuk yang eksperimen 1 dan 2 itu akan kalian pakai untuk apa? Mencari NO. Ya,